Selebtubers, kabar mengejutkan datang dari Fadel Bajideh yang katanya melayangkan protes terhadap grup legendaris band Raja. Melalui Instagramnya, Fadel dan sang kakak Bintang Bajideh meluapkan kekecewaan mereka terkait lagu baru Raja yang berjudul Apa Sih, yang berkolaborasi dengan grup Flood. Bukan tanpa alasan nih guys. Pasalnya, Fadel mengaku kecewa lantaran rekaman suaranya yang ternyata tidak dimasukkan dalam lagu. Tak hanya itu pula guys, pacar dari Laura itu juga mempertanyakan perihal wajahnya yang diganti dengan gambar monyet dalam video tersebut. Menurut mereka, band Raja telah melanggar perjanjian. Kakak beradik ini pun masih menunggu itikat baik dari Ian Kasela dan kawan-kawan untuk melakukan klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 22 Desember, hari Minggu. Harusnya gue bahagia, tapi gue kecewa karena di hari Sabtu kemarin itu video klip yang gue tunggu-tunggu keluar, tapi gak ada suara gue dan muka gue diganti sama monyet. Apa karena gue sering dikatain kayak monyet atau kera? Gue gak tahu maksud dari band Raja tersebut itu apa. Bisa gantiin muka gua jadi monyet. Ya karena band sebesar Raja itu udah melanggar perjanjian karena suara Dego di situ nggak muncul, dan kita tunggu klarifikasinya 1x24 jam dari band Raja. Gitu ya dari gua. Iya. Kecewa banget soalnya kita. Masalah video klip sudah diklarifikasi dan sudah komunikasi langsung dengan Iannya juga. Ian Kasela, Kalimantan Selatan itu maksudnya itu kan. Dan kelihatannya sudah ada titik temu. Nah, dan kalau saya udah minta tadi, seandainya ini ada masalah, tolong diselesaikan dengan baik. Dan biar nyanyian ini bagus. Saya lihat tadi memang bagus nih. Hanya saja kenapa ada foto itu muncul, ada suara Fadel, didudukkan saja. Kalau sempat muncul masalah, otomatis bawanya ke kami lagi dengan Rahmat. Jadi masalah. Kita pingin Raja booming terus, Fadel juga booming terus. Padahal mungkin bisa cerita sedikit awalnya tuh seperti apa sih sampai akhirnya keluar? Awalnya sudah ada perjanjian tentang gue nyanyi, karena kan gue sama Bang Bintang ini fokusnya di dance, ya kan. Cuman pada saat ada perjanjian itu akhirnya kita memutuskan untuk bisa nyanyi, untuk memaksakan nyanyi. Jadi udah effort gede, memberanikan diri, lompat dari zona nyaman, tapi gak ada suaranya. Jadi itu yang membuat kecewa banget. Besar banget kecewanya buat band Raja sebesar itu, mungkin gak profesional ya. Tapi lo sendiri sebenarnya ngapain aja di situ? Ngedance aja? Ngedance ada, nyanyi ada, dan nyanyi itu suara gua. Kalau buat ngedance gua sama Bang Bareng Bintang. sama Bintang. Iya, kayak gitu. Jadi pas lagi nyanyi di awalnya itu, lirik awalnya itu harusnya gua, cuman gak ada, dihilangin. Berarti ada dua kekecewaan di situ ya, Iya. soal nyanyi sama soal gambar. Ada gambar monyet gitu. Gambar monyet itu yang paling kesel sih, karena kan dari pihak sana yang gue lagi problem ini kan gue sering dikatain monyet, kera, tapi akhirnya ada lagi karena kan di sini kan sekarang udah netizen udah nggak ada hujatan lah, sudah mulai support. Takutnya kegiring opini lagi kalau muka padahal kayak monyet. Tapi lu sempet komunikasi nggak sama mereka kenapa ada gambar ini? Kalau buat itu kita udah ngeliat previewnya kan dikirim previewnya dulu awalnya, tapi kita langsung komplain di situ dan dia tetap upload di situ. Alasan mereka apa? Alasan mereka ya itu buat lucu-lucu atau gimana ya, itu dari pihak Abang Martin ya kan, manajer dia yang ngurus. Kita yang penting udah komplain di situ. Tapi Bang Martin sendiri apa kamu? Tunggu klarifikasi nih dari dia sendiri, udah ngubungin lu belum? Itu udah hubungin tapi bukan dari Iannya. Iannya mungkin dari tadi dari TV One aja. Dari pihak TV One kita udah sempet ngobrol, tapi kalau buat dari manajer ke Bang Martin itu agak sedikit meremehkan ya. Mungkin gua karena di sini baru sama Bang Bintang, dia udah band besar, jadi agak sedikit gak didengar kita, apalagi anak muda. Tapi kalau komunikasi yang Sebentar. berlebihan ya? Tadi sudah komunikasi dengan saya juga, Iya. dengan Martin juga, dengan Pak Umar juga. Iya betul. Jadi memang orang ini ada atau tidak ada masalah tetap di cover oleh Ranlovong dan tim. Betul. Jadi kami minta kepada manajer dari Raja untuk komitmen dengan apa yang sudah disepakati. Tanda tangannya itu disepakati. Karena itu berkekuatan hukum. Karena itu salah satu pihak nanti One Prestasi kan jadi masalah. Yang penting saya sudah katakan Raja Band
naik terus dan Fadel juga dapat berkarya. Jujur saya lihat udah bagus. Jangan nanti terpancing dengan hal yang kecil. Kalian belum menerima dividen saja sudah ribut. Bagaimana nanti gitu? Tapi yang pasti saya ingatkan supaya jangan sampai ke ranah hukum. Atau kalau sampai musuh masalah kan tidak enak. Yang kita mau ini sama-sama baik dan hasilnya baik. Intinya rakyat terhibur dan finansial dapat. Oke, cukup. Padahal ada yang beranggapan bahwa ini S3 marketing. Ini S3 marketing, ini benar nggak? Enggak. Kalau itu saya pastikan enggak. Nggak apa bang? Tidak settingan. Tidak. Kalau misalnya marketing ya Om ya, harusnya yang ini juga disebut marketing. Saya tahu mereka sudah hubungi saya mulai tadi malam. Oke. Thank you ya. Oke. Padang. Hah? Penyelesaiannya tadi gimana? Semoga bisa baik aja nanti sih. Tadi. Oh, berarti masih nyari solusinya ya? Masih cari solusi. Oke ya. Thank you ya. Kami dalam dulu ya. Nggak tahu. Padahal lu merasa nggak bahwa mereka memakai itu karena nama lu lagi naik. Copot. Dia apa karena apa ya maunya? Ya maunya ya ada muncul suara gue, walaupun nggak enak ya muncul lah suara gue. Dan alasan yang itu Sesuai sesuai perjanjian. Dia pingin komitmen yang sudah disepakati dilaksanakan. Kan begitu. Dan alasannya apa karena suaranya nggak bagus atau gimana deh? Ya itu yang gue bilang tadi, walaupun suara gue nggak enak, ada perjanjian harus ditunjukkan. Jadi kalau ada perjanjian, konteks hukum harus dipenuhi, namanya fakta sunset fanda. Bang, tapi kan Sudah mengikat dia, jadi jangan menghindar. Tapi dia tadi kan jual lagu, itu kan jual suara, dia berarti harus suara yang bagus dong. Kan gue nggak full suara gue, suara gue nggak full. Jadi kalau buat dibilang nggak enak, gue udah latihan juga. Jadi kalau buat gara-gara gue nanti nggak laku nggak juga. Emang berapa lama latihannya dia? Del. Alasan manajemen mereka apa? Tujuan bang dari Bang Fadel juga gitu. Apa mengupload aja gitu? Dia langsung upload aja. Tapi dia nggak tahu. Gue nggak tahu. Tapi dari review kan? Dan omongan dengan Bang Martin sendiri seperti apa gitu loh? Mereka Tadi Martin gini, tolong ya, jangan kita mengedepankan permasalahannya. Saya pingin itu booming. Tadi Martin udah bilang, saya tanya, Martin gimana udah komunikasinya? Om, kami udah komunikasi, pihak yang kaselanya sudah oke, itu akan di take down, nanti akan diperbaiki. Kalau ternyata ada masalah, kami pasti ke Om. Dan tadi pihak Intado ngomong, jangan dulu buru-buru ke Bang Rasman ya, kita pengen lurus baik-baik. Iya, mereka terima kontrak, tidak terima kontrak, tetap di-cover oleh pelanggan. Oke? Thank you ya. Kalau dari pihak sana nyerang, kita bakal Enggak. Mudah-mudahan jangan ada serang menyerang. Saya pingin lagu ini booming, Fadelnya booming, Ian Kasela dan teman-teman juga dari band Raja booming. Ya. Oke. kamu merasa nggak sih mereka memakai kamu karena saat ini kamu memang lagi Itu pasti lah itu. oh itu mas Pasti ngomongin. Ya, oke. siap. Saya kalian pasar-pasar gitu. Bayarannya besar. Ya, terima kasih. Tak berselang lama, Ian Kasela segera menanggapi pernyataan Fadel Bajideh. Alih-alih meminta maaf, Ian justru mengaku bingung dengan sikap kakak beradik tersebut. Pasalnya, ia mengaku sebelumnya mereka masih tertawa dan bercanda bersama. Tapi tiba-tiba kakak beradik ini sudah membuat opini di media sosial. Ian juga cukup menyayangkan tindakan Fadel dan kakaknya tersebut. Tak hanya itu pula guys, ia juga berpesan kepada TikToker tersebut agar tidak menjadikan media sosial sebagai tempat curhat. Buat Fadel, abang kasih video ini aja ya. Kamu dengerin, terus satu lagi. Segala sesuatu itu jangan menjadikan sosial media tempat untuk curhat, oke? Sayang, karena Fadel banyak fansnya, oke? Dengerin ini ya. Energi memaafkan dan berserah adalah salah satu vibrasi tertinggi yang bisa kita pancarkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang terjadi. Dengan memaafkan, kita memberi ruang bagi cinta, kedamaian, dan penyembuhan untuk mengalir dalam hidup kita. Berserah adalah tindakan percaya kepada Tuhan dan aliran semesta. Berserah bukan tanda kelemahan, tetapi keberanian untuk melepaskan kontrol yang berlebihan dan menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja untuk kebaikan kita. Jadi ini kita memang dalam rangka mungkin sudah berapa hari yang lalu rilis hari Sabtu tanggal 21, jadi 2112 kita rilis Apa Sih, single terbaru Raja. Ini juga merupakan kado buat pencinta musik tanah air, khususnya di akhir tahun Raja akhirnya memenuhi semua keinginan pencinta musik, khususnya fans Raja. Raja rilis, ini apa sih? Apa sih? Jadi kita rilis single Apa Sih? Dan
secara audio dan video klip juga udah bisa dinikmatin di channel musik YouTube Raja ya. YouTube Raja official. Band official. Terus Sudah ada di DSP ya, buat pencinta streaming, aplikasi streaming juga udah bisa didapatkan. Saya sebut semua karena mereka nggak sponsor jadi gue usah sebut. Nah, ada yang spesial di sini. Raja menggait Cinderella untuk menjadi featuring dan khusus di single Apa Sih ini. Ya sebenarnya sih buat kami sendiri juga agak sedikit ya nggak ya apa sih gitu kan, maksudnya kita rilis ini bener nggak sih. Jadi musiknya memang belum pernah kita lakukan di recording dalam titel single ya, dimana kolaborasi musik yang notabene di luar dari musik Raja, yaitu koplo. Nah, cuma bukan gua di situ yang nyanyi koplonya, tapi partnya itu diambil oleh Cinderella. Jadi single Apa Sih ini sangat komplit banget dari secara musik, itu mencoba mengawinkan dua genre musik, terus secara lirik juga buat teman-teman pecinta musik dimanapun kalian berada, silakan simak liriknya. Gue di sini menekankan simak liriknya karena ini sangat mewakili kita yang tidak suka dengan jenis-jenis orang yang bersuara tanpa berpikir, dan itu memang sudah zamannya di mana apa ya sebutannya ya, zamannya itu kalau di sosial media itu tanpa berpikir lagi, mereka langsung jempolnya berpikir langsung komen tanpa melihat isinya apa. Yang berpikir jarinya ya. Yang berpikir. jadi di sini liriknya gue menekankan buat semua pecinta musik, sekali lagi kalian simak dulu liriknya, itu akan lebih bijak, baru kalian silakan berstatement. Jadi gue ulangi lagi, rilis single ini adalah sangat spesial, momennya di akhir tahun. Terus jenis musik yang kita angkat adalah dua genre digabungkan menjadi satu, menjadi Warna Apa Sih, dan menggait featuring Cinderella. Ya mungkin itu dulu sih yang bisa gue sampaikan, dan silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau Bang Yan, ini pemilihan Fadil sebagai bintang video klip seperti apa? Oh iya benar. Nah di dalam, sorry ya Mas, langsung gue potong. Video klipnya sendiri di sini ada memang sosok Fadel dan abangnya Bintang. Kenapa alasannya mengangkat itu? Di sini jujur musiknya Raja di Apa Sih ini sangat variatif dan Raja banget. Kenapa gue bilang Raja banget? Gue bisa mengklaim ini musik Raja banget. Upbeat. Yang memang Raja itu kan band panggung, bukan band label, bukan band recording sebenarnya. Tapi kita band panggung, dimana kita memang ya mungkin kalau teman-teman pecinta musik yang suka, yang biasa nonton Raja konser ya juga memang kan atraktif, kita energik. Nah disuguhkan dengan begini, agak sedikit berpikir kalau konsep band cuman berstyle cuman band kurang seru. Mas Modi dapat ide, gimana kalau kita hadirkan dance lah ya, yang dance gitu. Siapa sosoknya? Cobalah kulik siapa yang asik. Oh iya benar, ini ada dua orang anak yang punya talenta kuat banget. Gue hampir jarang menemukan yang sangat energik dance-nya dan koreonya keren banget buat gue tanpa kita melihat latar belakang. Karena di sini kan yang diambil karyanya dia, stylenya dia, bukan melihat hal-hal lainnya. Jadi, oh yaudah gue sepakat, yaudah yuk ajak Fadel setuju. Dia mau, dia juga suka dengan musik energik ini. Gue sampai request ya dia, gue request gaya lo yang itu keren tuh, asik. Setakat robot. Akhirnya itu dimasukkan, jadi komplit dari audio sampai ke musik videonya. Itu alasan gue kenapa, alasan Raja memilih Fadel, karena dia dance energik, unik dan punya talenta banget. Bukan hanya sekedar bergaya dikit, tapi dia memang full. Gue minta waktu syuting juga minta full dong, gue pengen lihat langsung lu benar bisa nggak, ternyata keren. Nggak salah kita pilih dia, tanpa gue garis bawain lagi, tanpa melihat latar belakang lainnya. Karena yang kita lihat, yang kita ambil sini gambarnya dia bergaya. Nah, ini udah mulai keluar dari single deh. Tapi kan berkaitan. Apa sih? Berkaitan Bang. Bang. Sih? Terkaitan. Iya. Jadi memang dia agak sedikit sosok Fadel. Gue saat teks juga memang banyak ngobrol.
Pertama awalnya kan memang nggak kenal, pas ketemu ngobrol, gue pelajarin sosoknya dia. Terus gue tanya dong, usia Fadel berapa? Oh 21, masih muda banget, ini bocah banget. Akhirnya gue tanpa banyak ngobrol lain-lain, gue udah bisa ambil kesimpulan, oh usia segini memang lagi masa-masanya yang tanpa berpikir panjang, masih masa labil dan menjadikan sosmed Tuhannya dia. Ini usia-usia seperti itu sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit ngomong. Gue udah nasihatin, gue udah bilang di saat itu, Del, kalau bisa kamu sedikit ini ya redam, terus kamu kalau ada masalah apa-apa di luar sana, abang sih nggak pernah mau tahu tentang kamu seperti apa, tapi kalau kamu ada begini, coba sedikit cool. Kalau lu jawab dengan gaya lu aja, gaya dance lu. Oh iya bang. Berapa hari kemarin dia posting ketidakpuasan terhadap video klip ya dia, dimana notabene yang memang itu hanya buat gimmick kan, berarti gini kan, yang namanya video klip lip sync ya, nggak mungkin kan live nyanyi. Nah lip sync itu kalau ngambil dari vokal gua, kalau gue yang nyanyiin gua lip sync, gua tahu mat kamit mulut gua ini seperti apa, gua hafal. Nah kalau orang lain belum tentu. Jadi Mas Modi bilang, yaudah Del, gue kasih lu coba guide vokal lu ya, supaya nanti saat take lu dapat feel-nya. Nah dia tidak sampai menangkap habis, dipikir dia itu yang dimasukkan dia sebagai featuring. Padahal kan udah tahu Raja featuring adalah Cinderella. Di situ dia ketidakpuasan, salah paham. Buat gua sih salah paham, tapi ya maklumin itu dalam arti ya gue balik lagi mengingat usianya dia. Gue maklumin dia, cuman gue memang agak sedikit menahan emosi juga. Kenapa dia harus posting dan apa namanya viewersnya sampai jutaan yang lihat, aduh. Makanya gue ngomong ini harus cepat kita reaksi, tapi dalam arti ya kita harus klarifikasi bahwasannya ini hanya ungkapan seorang anak bocah, gue masih bisa bilang bocah, yang masih labil, tidak puas terhadap obrolan yang sudah kita sepakati. Itu aja. Terkait video klip yang gambar yang mukanya diganti binatang itu, mungkin dia kecewa juga terhadap itu bang? Kalau gambar monyet ya katanya ya, yang mukanya diganti, itu juga sebenarnya gue segelintiran ada sempat mendengar antara manajemen kita dengan manajemen dia, abangnya tuh ngobrol. Gue lagi melihat kan gini, gue balik lagi gue bilang tadi, gue kan melihat dia lagi bergaya di tag kan Raja band sudah selesai, tag dia, Cinderella juga udah selesai, tag lah dia bergaya gitu. Gue terpana, terpesona, gue melihat terkagum-kagum gitu. Tapi segelintir gue denger nih obrolan manajemen gimmick, nanti gue masukin gini-gini ya, gue akan begini. Artinya Mas Wali bilang, Del, bukan kepada sih, bilang ke manajemen tuh, ini si Fadel akan kita jadikan karena kita melihat Fadel ini seperti dance-nya bagus. Bukan seperti dance-nya memang bagus, tapi fisiknya dia sekilas Mas Bruno. Mars Bruno, bukan Bruno Mars. Mars Bruno. Jadi dibuatlah seperti itu. Terus keingat Bruno Mars, juga teringat apa Lazy Zone. Ya. Itu kan ada gambar monyet di singlenya Lazy Time Bruno itu kan, jadi sedikit mengarahkan oh ini Bruno Indonesia nih. Nah, sebenarnya lebih ke situ. Dan itu obrolan lagi santai di balik dia lagi di take shoot itu. Cuman sama manajemen ya udah bercanda-bercandaan ini udah oke. Dikira udah clear ya udah sama tim editing dimasukin. Itu juga bagian dari ketidakpuasan dia, yang kita coba menyikapi. Kita mencoba menyikapi ya wajar. Mungkin dia belum disampaikan oleh abangnya, atau mungkin abangnya juga kelupaan. Ya itu, jadi cuma memang yang gue sayangkan dia langsung mengkantor dan langsung membuat di sosial media. Itu artinya dia dan manajemennya untuk ya seperti itu. Tapi sebenarnya di sini niat kita ya yang disampaikan Mas Ian tadi, bahwa mengingatkan seorang Fadel bergaya, stylenya seperti Mas Bruno. Jadi maka muncullah seperti yang
single Lazy Life itu ada sosok Jadi mau topeng itu. memperkuat kalau Fadel ini Bruno Mars Indonesia loh, gitu. Cara stylenya Iya. tinggal nyanyinya aja lagi nih, ya gitu. Mungkin kalau kayak face-nya dia, style-nya dia Bruno Mars, tapi dance dia Michael Jackson banget. Ya, Kayaknya keren, dia tuh keren. keren tuh. Gua pribadi dan kita berempat di sini, apalagi Cinderella juga belum ada komunikasi apa-apa sama Fadel. Cuman gue dengar juga si manajemen katanya udah ada obrolan, cuman belum sampai final, belum klik gitu. Akan ada revisi? Akan ada revisi dari Enggak akan. Kalau video klip sih udah rilis, nggak akan kita take down ataupun apa ya, revisi. Ya apalagi sekarang udah dalam 24 jam. Ini 24 jam ya? Sekarang iya, hampir 24 jam. Sudah mencapai lebih 200.000 penonton. Jadi kalau di take down sayang banget gitu. Jadi udah biarin aja running. Cuman kita nggak tahu nih kesalahpahaman ini apakah ya hak dia, tapi kita kalau gue sih lebih berharap ya dia bisa untuk lebih relax, lebih santai. Toh itu juga tidak ngatain dia sebenarnya, tidak ngatain dia bahwa dia monyet atau apa. Justru itu kita mau menggiring publik dulu tuh Bruno Mars Indonesia. Niatnya begitu. Tapi kan niat kita dulu ada yang bisa membaca itu. Itu bercanda. Bahwa dalam perjanjian itu dia dipaksa nyanyi. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa ini sebenarnya maksudnya untuk sebagai salah satu proses penggarapan video klip. Tapi sebenarnya di perjanjian itu ada nggak sih Fadil untuk bernyanyi? Karena dia mengaku sudah keluar effort buat nyanyi segala macam. Ini gimana? Karena gini ya, yang ngurusin memang jujur sih manajemen ini, yang ngurusin untuk detail dengan dia seperti apa. Tapi yang gua kalau memang ada manajemen itu, gua nggak akan mau lah. Maksud gua bukan meremehkan seorang Fadel, tapi kan kita tahu Fadel backgroundnya bukan sebagai penyanyi. Masa iya langsung disandingkan dengan Raja kan juga nggak fair juga, nggak asik juga. Apalagi gua baru beberapa hari yang lalu gua sering udah berkali-kali ngupload suara gua tanpa musik lagi live. Itu gue mau menyampaikan ke publik bahwa ini tanggung jawab kita sebagai penyanyi begini loh, hati-hati loh, aplikasi sekarang semakin canggih. Kalau lo penyanyi sebagai penyanyi lo fales, lo akan dimakan habis lo. Itu jadi nggak boleh sembarangan. Gitu. Mungkin orang bisa aja menghina ataupun mencibir, musiknya begini apa. Ya udah kita buktikan aja dalam live. Itu aja dalam live kan mampu nggak bertanggung jawab. Itu gue lagi kemarin baru posting itu karena gue baru bisa belajar aplikasi yang bisa menutupi musik, jadi cuma solo doang tapi lagi live gitu. Nah kalau misalkan gue lagi mencoba menyampaikan ke publik kalau live terus begini ya, tiba-tiba gue menggait penyanyi yang tanda kutip backgroundnya bukan penyanyi kan juga nggak seru gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Cuman gue juga nggak tahu nih si manajemen ini belum terbuka sepenuhnya gitu. Seperti diketahui nih guys, Fadel Bajide dan kakaknya diajak menjadi model video klip di lagu terbaru Raja feat Cinderella yang berjudul Apa Sih Itu. Namun, kolaborasi itu kini berujung polemik lantaran dalam video klip tersebut wajah Fadel diedit menjadi monyet. Di sisi lain pula nih guys, perseteruan Fadel dan grup band Raja juga menuai kontroversi di media sosial. Banyak yang menuding Raja memanfaatkan kasus Fadel Bajide untuk lagu barunya. Namun, ada pula yang berspekulasi bahwa semua perseteruan mereka hanyalah sebuah teknik marketing untuk kepentingan promosi. Jadi kita udah respect, makin diinjak berarti kita ya. Berarti udah respect, makin diinjak, berarti ada kebohongan di situ ya udah. Artinya hubungannya sama manajemen apa mana di sini? Raja itu ada di manajemen. Sebentar ya. Ini saya sebenarnya belum mau mengomentari terlalu jauh karena saya tidak mau ini ada konflik baru. Ini kan niatnya sama-sama baik. Satu band Raja yang sudah terkenal terus menggunakan klien kami menjadi bagian dari video klip kan, dan itu sudah dipenuhi. Tentu ada kontra itu kan ada. Silakan, ini manajernya Saudara Martin.
jangan miskomunikasi dulu lah. Nah, coba silakan Martin. Gimana ceritanya sebenarnya? Oke, coba kamu jelasin penjelasan dari Ian Kasela ya. Ian Kasela tadi kan? Enggak, yang ngomong tadi Ian Kasela enggak? Ya, Raja. Silakan. Apa kata mereka? Agak kesini Bang. Apa kata Ian? Nah, Ian tadi apa? Jadi katanya kan tadi Fadil sempat bilang bahwa ada perjanjian untuk bernyanyi kan, tapi tadi ada keterangannya bahwa bernyanyi itu hanya untuk digunakan untuk proses penggarapan video klip, bukan untuk Tidak untuk ditayang. Ya, jadi Raja ini berduet dengan Cinderella dan Fadil dan Bintang sebagai dancer di video klip itu. Mungkin deal-dealannya seperti apa sih awal Bang Martin? Coba. Ya, singkatnya ini kan kita nggak mau perpanjang kan sebenarnya, cuma kalau dari pihak mereka nggak ada klarifikasi atau tindakan lanjut malah bantah ya nanti kita lihat aja ke depannya nanti gimana. Yang penting di situ pertama awal perjanjian itu memang ada suara dan tidak ada buka maunya atau apa, dan itu nggak dikonfirmasi, nggak dibicarakan sebelumnya gitu aja. Sebelum di-post, sebelum dirilis ya? Iya, sebelum dirilis. Tapi perjanjian sebenarnya awalnya seperti apa? Ya udah, awalnya memang nyanyi, udah sekedar klip sama isi dance gitu aja. Terkait muka monyet, muka diganti monyet itu katanya karena Ian dan teman-teman melihat Fadil mirip seperti Bruno Mars, jadi mau itu kan alasan mereka. Bruno Mars merecall ke video klip mirip apa? Bruno Mars Indonesia. Jadi mau merecall ke video klipnya. Ya itu kan alasan mereka. Nyatanya awal nggak ada omongan seperti itu gitu aja sih. Bang Martin setelah melihat video itu sempat ngehubungin mereka pas ada Iya, sempat hubungin tapi belum ada respon. Cuma sesekali kemarin telepon, cuma mau diinfokan lagi nanti kelanjutannya gimana. Nanti kita lihat aja nanti ya. Gua harap nggak sampai bermasalah nih yang sekarang. Tapi udah banyak kan problem nih, jadi capek. Jadi gini. Saya rasa tolong lewat manajemen Raja yang sudah membangun komitmen dengan Martin supaya mematuhi kesepakatan yang sudah ada. Itu perjanjian sudah mengikat secara hukum. Kalau salah satu pihak ingkar, termasuk melakukan misalnya rilis atau mereka sudah publish, kan harus diinfo kepada yang bersangkutan. Terus kalau ada wajah yang muncul di situ terus disamakan yang lain kan tidak boleh juga. Kan tidak termasuk dalam perjanjian. Oke, mereka bilang kan suara cuma nambah suara, tapi kalau wajah, tapi saya harap jangan begitu dong. Ya, orang sekarang ngira sensasi nih, banyak yang tanya saya tadi. Ini apakah ini gimmick? Bagaimana supaya naik ini lagu? Seolah-olah berantem antara band Raja dengan Fadil dan Bintang. Nah, kita tidak pernah munafik dalam hidup ini. Apa yang ada kita ceritakan. Jadi saya minta, tolong ya lewat manajemen, saya nggak mau ini berseteru. Tolong kalian patuhi perjanjian, perbaiki itu. Teknisnya bicarakan dengan Martin. Ya, etikat baiknya lah. Ya, jangan sampai muncul masalah hukum, somasi dan lain sebagainya. Yang pasti menukar wajah Fadil dengan wajah yang bukan wajah dia itu nggak boleh. Dan itu pasti nggak ada di perjanjian. Ada di perjanjian? Nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi nggak boleh begitu. Atas alasan apapun, kalau kita beritahu nanti Ian Kasela mirip dengan yang lain, gimana perasaan dia? Nggak boleh dimirip-miripin. Ya, oke, cukup ya. Terima kasih. Bang Martin dikit, Bang Martin. Kita kan minta take down. Kalau dari pihak sana kita belum denger kan. Udah, nggak mau. Oke, nanti lihat kelanjutannya. Gitu aja. Kalau mereka tidak kooperatif, nanti kami pasti ambil langkah. Saya akan info kalian. Ya, itu aja. Cukup ya. Tapi ada suara Fadil nggak? Semoga nggak ada urusan ke depannya lagi ya. Pembayaran sudah selesai ya? Iya. Sudah selesai ya? Dulu yang paling penting.